pagi-paginya di kebun lagi. Alhamdulillah di sini banyak kupu-kupu ya. Cantik banget kupu-kupunya. Seakan-akan ikut bahagia ya. Nah, di sini bunga kolnya udah siap panen ya, teman-teman. Alhamdulillah ini bunga kolnya lumayan besar. Walaupun dirawatnya secara organik. Ini gak kalah beda sama yang dijual di pasaran ya, teman-teman. Nah, di sini ada 4 planter bag. Ini saya pakai planter bag ukuran 15 liter ya, teman-teman. Nah, mungkin saya mau panen 2 aja. Karena yang 2 lagi kayaknya belum ya. Dan nanti setelah panen-panen, saya juga mau tanam bunga kol ya, teman-teman. Nah, di sini saya udah siapin seperti biasa. Ada yang nemenin di sini. Ada si empus. Nah, di sini ada bunga kol. Ini bunga kol ungu ya, teman-teman. Di sana ada planter bag. Tadi sebelumnya saya udah isi 3 pohon ya. Di sini suasananya pagi-pagi, alhamdulillah pagi-paginya udah mulai cerah ke panas ya, teman-teman. Lanjut panen dulu. Hal yang paling ditunggu-tunggu adalah panen-panennya ya, teman-teman. Tapi setelah dipanen rasanya kayak kasihan banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tuh pohonnya nanti kalau dibiarkan bisa bertunas. Tunasnya bisa ditanam ya, teman-teman. Nih, alhamdulillah dapat 2 bunga kol yang sangat cantik. Tapi kupu-kupu ini udah rusak ya. Sayapnya kasihan. Nah, setelah tanam bunga kol, nanti saya mau tanam tomat cherry ya, mau coba tanam tomat. Biar nanti ada bunga, ada tunasnya. Ini jangan dihabisin semua daunnya ya. Disisain 1 atau 2 helai daunnya biar nanti bisa bertunas lagi. Terus dan lanjut mau panen yang lainnya dulu. Nah, cipirnya udah mulai bagus lagi ya. Nih saya mau panen bunga kol. Ini tuh bunga kol 1 pot sama tanaman daun bawang ya, teman-teman. Karena daun bawangnya selalu busuk walaupun nggak disiram. Ini tinggal sedikit daun bawangnya. Ini tuh tanaman yang paling gampang tumbuh. Bismillah.
tanda-tandanya udah mau keluar bunga. Nih udah mau keluar bunga ya tuh. Mudah-mudahan daun bawangnya nanti bisa bagus lagi. Dan ini sebelumnya saya juga udah tanam yang baru ya teman-teman, karena banyak benihnya jadi saya tanam di mana-mana. Nih ada yang dititip di pot sorel juga. Nanti kalau ada pot yang nganggur bisa dipindah. Nih lanjut, saya mau cuci sebentar ya teman-teman. Nah lanjut, saya juga mau petik Swiss chard. Ini udah tinggi pohonnya. Bismillah. Ini kalau udah agak tua batangnya keras ya. Biasanya kalau udah tua cuma daunnya aja yang bisa dimakan ya teman-teman. Daunnya lembut banget, enak. Ini cantik, ada yang warna pink. Nah udah selesai dipanen, dan ini beberapa hari lagi nanti daunnya banyak lagi ya teman-teman. Jadi kalau dipanennya secara dirempel begini bisa awet, bisa untuk sawi juga ya. Tuh alhamdulillah udah melimpah. Dan lanjut mau panen yang lainnya. Ini kupu-kupunya nggak mau pergi loh teman-teman. Nah pagi tadi saya habis nyiram, beneran kutu apitnya semakin banyak ya teman-teman. Nih tuh, berarti tanaman kacang panjang ini cocoknya ditanam di musim hujan ya teman-teman. Kalau saya tanam di musim hujan, ini kutunya cepet hanyut ke bawah air, jadinya aman-aman aja. Sekarang kutu apitnya semakin menjadi-jadi nih, mungkin nanti gagal panen ya teman-teman. Saya nggak telaten buat ngobatin, jadi saya biarin aja. Nih bismillah. Paling saya siram kalau lagi nyiram aja ya teman-teman. Nah lumayan. Ini seledrinya semakin lama semakin subur juga tuh. Ternyata empusnya di sini. Cari yang adem. Nah ini tuh tanaman arugula ya teman-teman, atau tanaman kroket. Ini juga mirip sawi ya. Nih bismillah. Aromanya itu unik banget loh. Teman-teman udah pernah coba belum ini tanaman kroket?
Nah ini juga saya panennya di gini, di apa, di rempel ya, biar awet, biar nanti ada daunnya lagi tuh. Tanaman arugula ini kayaknya di Indonesia masih jarang banget ya teman-teman, jarang lihat di supermarket juga. Nah di sini ada tanaman cipirnya, ini saya mau bibitin ya. Maaf banget buat teman-teman yang minta benihnya, nggak ada, karena saya juga cukup buat sendiri aja ya teman-teman, belum banyak bibitnya. Mungkin teman-teman bisa cari di toko online, biasanya tinggal pilihnya kecipir yang cepat berbuah gitu ya teman-teman. Dan jenis kecipir ini kurang dari 2 bulan, kurang dari 3 bulan lah kira-kira ya, udah bisa berbunga, berbuah. Bos. Nah ini itu bayam liar. Bayam liar kalau dipetik selalu bertunas lagi ya teman-teman. Ini jambunya belum berbuah, baru kemarin kasih. Ini ada telur yang pecah ya teman-teman, udah agak bau, saya taruh di sini, mudah-mudahan nanti bisa berbuah. Nah udah selesai panen-panennya, mungkin cukup segini ya. Lanjut saya mau petik, bukan mau petik, mau petik juga deh. Ini ngedadahin, ini itu pakai sayur ya teman-teman, tuh lagi cantik. Gak usah pergi ke hutan, di sini nggak ada hutan. Di sini kota, di kota masih bisa tanam pakis yang biasa di hutan ya teman-teman. Yang penting ada kemauan pasti bisa. Nah walaupun di kampung, di tempat saya ini tuh jarang yang jual ya. Nah lumayan buat menambah aroma. Yuk lanjut, saya mau tanam ya teman-teman. Di balik ada tanaman yang sangat cantik, yang subur, ada perjuangannya loh. Nah lanjut ke sini ya, saya mau pindah bunga kol yang ungu ini ke planter bag sini. Ini itu ukuran sama ya, saya kasih seragam di sini semuanya. Banyak yang ukuran 15 liter ya teman-teman. Nah sebelum tanam bunga kol, saya kasih lihat dulu ya, ada urutannya ini teman-teman. Pertama-tama biasanya saya semai pakai rock wool begini. Ini udah kurang lebih 2 minggu. Kalau benihnya sedikit, biasanya saya lebih pilih ke metode ini ya teman-teman, karena sangat tinggi untuk bisa tumbuhnya ya, daripada disemai di tanah langsung. Nah setelah disemai begitu kurang lebih 2 minggu, ini saya langsung pindah langsung ke pot kecil ya, pot semai. Dan ini langsung sama rock woolnya, nanti rock woolnya bisa menembus ke tanah ya, atau ke ini saya pakai media kokopit, ditaruh di tempat sejuk ya teman-teman, biar enggak layu. Nah nanti setelah
besar begini ada tahapannya lagi. Nah setelah besar begini biasanya saya pindah ke pot yang ukuran lebih besarnya kayak gini. Jadi ada beberapa kali dipindah karena alasannya kenapa, karena keterbatasan pot ya teman-teman. Jadi di sini harus ngantri. Nah setelah ada yang nganggur, ini terakhir kita pindah ke yang lebih besar lagi. Ini tuh ukurannya 15 liter ya teman-teman. Pakai planter bag ini awet. Di sini saya udah kurang lebih 4 tahun ya, masih bagus kondisinya. Paling biasanya rusak cuma ininya aja, gagangnya. Ini lanjut saya mau pindah ya teman-teman. Biasanya saya cokel aja karena ini akarnya juga belum terlalu banyak. Nih saya percepat aja karena susah ya teman-teman. Nah udah dicokel kayak gini ya, diambil. Ini akarnya belum terlalu banyak nih. Biasanya kalau semakin jarang tanamannya semakin mahal ya. Jadi ini waktu beli biasanya mungkin 10.000 ada 5 atau 10 biji aja ya teman-teman. Kalau disemai pakai rock wool biasanya tumbuh 6 atau 7, atau kadang-kadang juga tumbuh semua ya. Nih bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa tumbuh. Nah ini itu saya baru tanam 4 ya teman-teman, dan ini masih ada yang belum ketanam nih, 1 2, jadi semuanya dari 10 benih ada 6 7 8, tumbuh 9 ya teman-teman. 9 sama yang ini patah. Mudah-mudahan nanti bisa bertunas lagi. Kemarin patah ke timpa si empus. Nah setelah begini nanti kurang lebih 3 bulan ya teman-teman, biasanya udah bisa panen kayak barusan kayak tadi. Nah ini tuh lanjut, pot ini bergilir lanjut dipakai ke yang ini udah kurang lebih 1 bulan. Ini itu kol ya teman-teman, mirip-mirip ya karena masih satu saudara, satu jenis, satu keluarga. Nah lanjut dipindah aja ke sini kolnya. Jadi di balik tanaman yang subur, yang bagus, ada perjuangannya. Semuanya juga jangan asal taruh ya, biar tanamannya bisa tumbuh harus telaten. Nah lanjut aja ini dipindah. Bismillah. Kalau teman-teman banyak potnya bisa langsung ke pot ya, karena di sini potnya ngantri. Nah saya cuma pindah ke pot yang lebih besar, berharap nanti bisa tumbuh lebih besar ya pertumbuhannya. Nah ini udah selesai. Nah di sini saya juga punya semayan tomat ya. Ini tuh tomat cherry, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh. Nah ini tuh hama, harus dibuang ya teman-teman. Kalau ada yang begini tuh harus dibuang. Nanti kalau dibiarin aja bisa gosong, lama-lama bisa menyebar. Ini rencananya mau ditanam di pot yang barusan ya, yang dipanen, yang bekas tanaman kol ya, bunga kol sini. Nah biasanya saya biarin aja kan ya teman-teman, ininya pohonnya, karena saya mau tanaman tomatnya leluasa bagus. Ini saya mau pindah, mau cabut dan mau pindah. Mudah-mudahan nanti bisa bertunas nih.
tuh akarnya bagus ya. Ini saya pindahin. Nah, setelah dicabut tinggal dipindah aja. Nanti bisa dipindah ke pot yang kosong ya teman-teman. Nanti kita ambil tunasnya. Perbedaan tanam dari tunas dan tanam dari biji, lebih bagus dari biji benih pertama kali ya. Biasanya bunganya lebih besar, tapi biasanya dari tunas juga nggak kalah bagus ya teman-teman. Nah, di sini hamanya itu begini, banyak semut ya. Ini itu harus dimusnahkan. Kalau dipakai buat tanaman kacang tuh banyak binatang tanahnya juga ya teman-teman. Nanti kacangnya bisa ada kutunya. Tapi buat tanam bunga kol atau kol ini aman ya teman-teman, banyak semut, aman. Dan binatang tanah juga biasanya nyerang ke akar yang baru ditanam aja atau ke tanaman yang masih kecil. Kalau udah besar biasanya aman. Nah, biasanya saya langsung tanami aja. Ini langsung saya mau tanam ya teman-teman. Mungkin ya satu pot pakai satu benih aja, mau coba. Mudah-mudahan bisa bagus, bisa berbuah. Nah, ini tuh udah kurang lebih 1 sampai 2 bulan ya teman-teman. Nah, akarnya udah mulai bagus, bismillah. Dan ini tuh saya pupuk pakai kohe kambing. Kemarin baru beli ya, udah lama nggak beli. Bagus itu kohe kambingnya yang masih bulat-bulat, jadi nanti perlahan ya terserapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak usah dibongkar, cuman dicabut biar leluasa ininya ya teman-teman. Karena banyak binatang tanahnya, biar aman ini karena masih kecil ya. Biasanya saya taruh daun, nanti daunnya dimakan sama binatang tanah ya teman-teman. Begitulah kalau berkebunnya secara organik, banyak binatang tanahnya. Nah, udah selesai ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa tumbuh, bisa sampai panen, berbuah. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir. Semangat selalu berkebunnya dan sukses selalu ya. Jadi harus sabar ya teman-teman, sabar dan telaten biar bisa sampai panen berkebunnya. Makasih, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye, assalamualaikum.